Jadi latar belakang dari ini adalah yang penelitian kami adalah bahwa pemulung memiliki peran penting dalam pengelolaan limbah. Jadi sebenarnya inti dari latar belakang kami itu kenapa kami memilih komunitas pemulung, karena yang kami lihat bahwa pemulung tuh di beberapa penelitian yang dilakukan oleh Hafizah dan Mawar Puri menunjukkan bahwa pemulung itu mendapat stigma sosial dan rendahnya kesejahteraan subjektif, dan mereka rendah terhadap kesejahteraan psikologisnya. Nah, sehingga kami memilih komunitas pemulung ini. Komunitas pemulung Aqua Ade ini tuh merupakan salah satu contoh kelompok pemulung yang berusaha membangun dukungan sosial di antara anggotanya. Jadi mereka komunitas ini tuh adalah komunitas yang berisi semua pemulung gitu, sehingga mereka saling mendukung di dalamnya. Kemudian dukungan ini membantu mereka merasa lebih diterima, berdaya, dan memiliki makna hidup yang lebih positif. Penelitian kami ini berfokus pada pemulung dengan usia dewasa awal hingga dewasa akhir untuk memahami kondisi kesejahteraan psikologis mereka serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya, dan tujuannya untuk memberikan gambaran dan upaya peningkatan kualitas hidup komunitas pemulung. Nah, gambaran umum lokasi penelitian kami ini adalah lokasi penelitian kami dilakukan pada komunitas pemulung Aqua Ade yang terletak di Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Nah, komunitas ini berdiri pada tahun 2007 di atas lahan milik pemerintah. Awalnya komunitas ini hanya dihuni oleh 3 kakak, kemudian sekarang berkembang menjadi 23 kakak dengan total 120 jiwa. Selanjutnya. Oke, baik, selanjutnya kita membahas tentang metode penelitian. Nah, di sini metode penelitian yang kami gunakan yaitu desain kualitatif deskriptif, karena penelitian ini berupaya untuk menggambarkan secara mendalam mengenai kesejahteraan psikologis anggota komunitas pemulung Aqua Ade berdasarkan pengalaman subjektif dari responden. Nah, untuk partisipannya itu kami untuk partisipan yang menjadi subjek penelitian kami itu berjumlah 3 orang dengan rentang usia 25 sampai 50 tahun, dan juga dengan kriteria mereka merupakan subjek yang sudah lama tinggal menetap di komunitas pemulung Aqua Ade. Kemudian untuk teknik pengumpulan data di sini kami lakukan dengan melalui wawancara, yaitu wawancara semi terstruktur. Di sini ada kesalahan. Sebenarnya ini penelitian kami menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang merupakan kombinasi antara wawancara terstruktur yang memberikan kebebasan kepada responden untuk bercerita namun tetap berfokus pada tema utama. Nah, kemudian untuk teknik analisis data di sini kami menggunakan analisis tematik, yaitu yang merupakan metode analisis data kualitatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan tema-tema atau pola-pola yang muncul dalam data. Selanjutnya, ketiga partisipan yang kami wawancarai memiliki penerimaan diri yang cukup baik. Yang pertama itu ada PN, bersyukur atas bantuan pemerintah dan menyadari kemampuan diri, seperti merajut atau berdagang walaupun jarang diasah, dan juga PN juga tidak merasa terganggu oleh pandangan negatif masyarakat. Terus yang kedua tuh ada SK. SK merasa nyaman tinggal di komunitas meskipun ada stigma. Ia tetap menjalani hidup sesuai kondisi dan kemampuannya. Terus yang ketiga tuh ada M. M tidak terpengaruh oleh pendapat negatif masyarakat terhadap profesi pemulung. Nah, dari ketiga partisipan ini sejalan dengan penelitian tentang PEA dan kawan-kawan pada tahun 2017 yang menjelaskan bahwa pemulung memiliki penerimaan diri yang cukup tinggi karena merasa syukur. Tema yang berikut yaitu hubungan positif dengan orang lain. Sedikit informasi bahwa tema-tema yang kami ambil ini sesuai dengan aspek-aspek dari kegiatan psikologis. Nah, dari hasil wawancara yang kami lakukan, temukan bahwa 3 partisipan itu memiliki hubungan positif dengan
hubungan positif dengan orang lain yaitu keluarga dan tetangga dan komunitas di sekitar. FN memiliki hubungan harmonis dalam keluarga dan aktif membantu komunitas. Hal ini sesuai dengan pernyataan FN yang menyatakan bahwa kalau ada yang jatuh susah, tolong bantu. Seperti anak-anak dong mau nikah atau ada kematian, ini dia suami baru meninggal kemarin, jadi kita ikuti sampai kubur tuntas. Terus yang kedua, partisipan SK merasa tidak memiliki konflik dengan tetangga selama tinggal di komunitas tumbuhan tersebut dan memiliki interaksi sosial positif yang baik. Terus partisipan M juga menunjukkan hubungan sosial yang baik dan kompak dalam komunitas. Temuan dari penelitian kami ini sejalan dengan teori Riff yang mengatakan bahwa individu yang memiliki kesejahteraan psikologis yang tinggi mampu menjalin hubungan yang hangat, penuh kasih sayang, empatik, dan saling mendukung. Ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Segrin dan Taylor yang mengatakan bahwa semakin hangat dan positif hubungan yang terjalin, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan psikologis yang dirasakan oleh seseorang. Dalam konteks penelitian ini, dukungan sosial dan interaksi positif yang dialami oleh ketiga partisipan menjadi faktor yang penting yang memperkuat kondisi psikologis mereka di tengah keterbatasan ekonomi dan stigma sosial yang melekat pada pekerjaan mereka sebagai seorang pemulung. Selanjutnya. Selanjutnya kita masuk di tema yang ketiga, yaitu kemandirian. Di sini bisa dilihat dari ketiga partisipan. FN itu dia menunjukkan mandiri karena anak dan suaminya bisa mengerjakan pekerjaan sendiri tanpa mengandalkan dirinya. Semua anggota keluarganya termasuk anak-anak mengurus kebutuhan mereka masing-masing. Nah, sedangkan di partisipan kedua SK itu melihat kemandirian itu dari sisi ekonomi, bisa membeli tanah sendiri dan juga keluar dari komunitas. Nah, sedangkan partisipannya itu merasa belum mandiri karena belum memiliki tanah pribadi dan anak-anak belum bekerja. Nah, penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dijalankan oleh Putra 2025 dan juga Oktaviani dan kawan-kawan 2024 yang menyatakan masyarakat menganggap mandiri jika memiliki aset dan stabilitas ekonomi. Baik, selanjutnya ada penguasaan lingkungan. Jadi penguasaan lingkungan dari hasil wawancara yang kami lakukan, kami menemukan bahwa tiga partisipan tersebut memiliki penguasaan lingkungan. Yang pertama yaitu partisipan NS merasa lingkungan aman dan nyaman, namun ia khawatir kalau suatu saat nanti akan tanah yang mereka tinggal itu akan digusur. Selanjutnya ada partisipan yang kedua yaitu SK. Ia mampu beradaptasi meski tidak boleh menanam banyak pohon karena di rumah yang mereka tinggal itu termasuk dalam zona penghijauan. Selanjutnya ada partisipan yang ketiga yaitu partisipan M, menjaga kebersihan dan kesehatan sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan lingkungan yang kita tinggal. Nah, dari hasil wawancara tersebut ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah 2016 yang menyatakan bahwa individu yang memiliki kemampuan penguasaan lingkungan mampu menentukan diri dan mengelola kondisi tempat tinggal secara efektif meskipun berada dalam keterbatasan. Oke, baik, selanjutnya kita masuk pada tema berikut yaitu tentang tujuan hidup atau purpose in life. Jadi semua partisipan ini memiliki tujuan hidup yang kuat, seperti mereka ingin pendidikan anak-anak hingga perguruan tinggi. Seperti pada partisipan pertama yaitu FN ini ingin anak-anaknya berhasil dan tidak ada yang bermasalah di sekolah. Partisipan kedua SK ingin fokus agar anak-anak dapat kuliah meskipun ekonomi mereka itu terbatas. Yang ketiga inisial M ini ingin anak-anaknya tidak menjadi pemulung dan dapat hidup mandiri. Dari hasil tersebut, hal ini sesuai dengan teori Rife 1989 dan Aulia 2021 tentang orientasi masa depan dan makna hidup. Yang berikut kita masuk pada tema berikut yaitu pertumbuhan pribadi atau personal growth. Nah, di dalam komunitas pemulung aku ada ini ada pelatihan terdapat dari hasil wawancara kami. Partisipan menyatakan bahwa ada pelatihan dari gereja dan lembaga di luar sekolah itu seperti ada sekolah minggu, pelatihan keterampilan.
dari pemerintahan. Nah, beberapa pelatihan dari pemerintah itu tidak dilanjutkan atau tidak berkelanjutan, sehingga masyarakat di sana itu sehingga kegiatan itu dianggap kurang bermanfaat. Nah, partisipan M itu pernah mendapatkan pelatihan pengolahan sampah seperti kerajinan dan pengolahan organik. Nah, pertumbuhan pribadi itu tampak melalui keterbukaan belajar, mengikuti kegiatan komunitas, dan peningkatan skill. Hal ini sesuai dengan konsep RID, di mana individu itu bertumbuh ketika mereka itu terbuka dengan pengalaman baru. Oke, selanjutnya itu kesimpulan. Jadi kesejahteraan psikologis para pengurus di komunitas Aqua Ada ini secara umum berada pada tingkat yang baik. Para partisipan ini mampu menerima diri mereka, membangun hubungan sosial yang positif, serta menunjukkan kemandirian yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Mereka juga mampu menguasai lingkungan meskipun menghadapi keterbatasan fasilitas dan status tanah yang dimiliki pemerintah. Lalu seluruh partisipan ini memiliki tujuan hidup yang kuat, terutama dalam mendukung pendidikan anak agar memperoleh kehidupan yang lebih baik. Selain itu, mereka ini tetap mengalami pertumbuhan pribadi melalui berbagai kegiatan komunitas dan pelatihan yang pernah diikuti. Secara keseluruhan, hubungan sosial, rasa syukur, dan orientasi masa depan menjadi faktor utama yang menjaga kesejahteraan psikologis mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ingin memberikan pertanyaan atau masukan, kami persilakan.